saya usaha jamur ini coba-coba, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Jadi usaha pokok bagi saya. Saya tuh dulu cuma buruh di peternakan. Di awal mula itu kan saya belajarnya dari pengalaman, kurang ilmu ya jadinya. Ilmu yang saya miliki saya tularkan ke petani. Karena kalau petani itu berhasil, saya juga bahagia, saya juga berhasil. Keberhasilan petani itu merupakan keberhasilan saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Endang Lembah Sepora, berlokasi di Dukuh Denoan, Desa Polokarto, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Awal mula saya usaha jamur ini coba-coba, kan karena sebelumnya saya mencoba usaha ini itu selalu gagal. Dan alhamdulillah jamur ini mulai dari 2004 sampai sekarang udah 19 tahun saya bisa bertahan karena alhamdulillah bisa menghidupi keluarga saya. Bisa jadi usaha pokok bagi saya. Dulu itu saya mengenalnya dari Jogja. Terus tapi cuma mengenal luarnya saja. Untuk ke dalamnya saya memang harus praktek dan itu bagi saya dulu mengeluarkan dana ya agak besar, sebabnya dari kegagalan itu saya belajar. Jadi saya itu belajar dari pengalaman. Saya tuh dulu cuma buruh di peternakan, iya teknisi di peternakan. Terus ini alhamdulillah coba-coba jamur kok ya hasilnya menjanjikan, saya berhenti di peternakan. Fokus saya itu di pembuatan bibit jamurnya, backlog jamur. Ya, saya produksi backlog jamur kuping dan backlog jamur tiram. Yang pertama itu pencampuran media. Medianya itu bahan bakunya terdiri dari serbuk sengon, dekatul, dan dolomit. Nanti dicampur, diaduk, dan dikasih air yang airnya itu sudah ada campuran nutrisinya. Dan nanti habis pencampuran dikompos minimal semalam, baru besok paginya di packing. Setelah di packing nanti dimasukkan ke oven dan di oven selama kurang lebih 10 jam. Setelah itu paginya baru di oven dibongkar, dimasukkan ke ruang inkubasi. Dan setelah itu, setelah dingin, baru dibibit. Cara pembibitannya, tutup dibuka, terus dikejuk seperti layaknya menanam jagung atau apa itu dikejuk biar bibit itu nantinya bisa masuk banyak, nggak hanya di permukaannya. Setelah itu ditutup kembali kapasnya dan tunggu sekitar 2 minggu, nanti kelihatan itu sudah tumbuh apa enggak, mesilum sporanya tumbuh apa enggaknya bisa dilihat setelah 2 minggu. Karyawan saya tuh alhamdulillah semuanya bisa, untuk pembibitan bisa, untuk di pemakingan bisa, kecuali yang open. Kalau open itu biasanya memang ada yang khusus. Saat ini bisa berproduksi 20.000 backlog satu bulan. Jamur itu bisa digunakan untuk ini, segala macam masakan. Itu kalau dicampur dengan jamur itu enak gitu. Sekarang itu banyak kuliner yang pakai jamur. Jadi stok jamur di Solo Raya ini kurang-kurang. Jadi jangan takut tentang pemasaran jamurnya gimana. Malah yang jamur kuping itu saya kirim ke Bandung yang basah.
Kendala untuk budidaya jamur itu biasanya di penyakit ya. Tapi alhamdulillah karena dengan pengalaman yang sudah lama saya jalani, sekarang saya udah cara menangani penyakit itu bagaimana, alhamdulillah sudah ada tip-tipnya. Saya udah ngerti celah-celahnya bagaimana untuk mengatasi penyakit itu. Untuk penyakit yang paling rumit itu memang penyakit pada backlog jamur kuping, tapi sedini mungkin itu ada pencegahannya. Jadi dari awal inokulasi, pembibitan itu saya semprot obat tiap hari. Begitu pula kalau backlog itu kan 50% sudah saya kirim ke petani. Saya tuh menyarankan ke petani kalau tiap hari itu harus semprot obat sebelum tumbuh. Kalau sudah tumbuh, pengobatan berhenti. Obatnya itu saat ini saya pakai Risotin, Dosban, sama Rotras. Di awal mula itu kan saya belajarnya dari pengalaman, kurang ilmu ya jadinya. Jadi saya tuh sempat kayak bangkrut gitu dulu karena penyakit itu. Karena saya juga kelabakan gimana ini caranya untuk menanggulangi, dan alhamdulillah setelah saya tahu cara menanggulangi penyakit itu bagaimana, sampai sekarang alhamdulillah usaha saya tetap berjalan. Omset saya itu per bulan alhamdulillah bisa mencapai sekitar kurang lebih 40 juta per bulan ya. Saya pemasaran awalnya dengan Facebook, alhamdulillah. Terus karena petani menggunakan produk saya itu, membeli produk saya itu hasilnya bagus, jadi banyak yang tetangga-tetangganya dari mulut ke mulut. Terus sekarang saya tanpa promosi di Facebook pun langganan saya itu bertambah gitu. Bagi pembudidaya jamur itu langkah-langkah yang harus disiapkan itu yang pertama mental, yang kedua dana juga, yang ketiga ilmu. Kalau dari petani saya itu saya pandu, memang dari awal itu saya pandu. Jadi ilmu yang saya miliki saya tularkan ke petani, karena kalau petani itu berhasil, saya juga bahagia, saya juga berhasil. Keberhasilan petani itu merupakan keberhasilan saya juga. Salah satu petani saya dari Pacitan itu dengan modal 11 juta dia dapat keuntungan 45 juta tuh sampai habis masa panen sekitar 4 bulan. Bagi yang mau pesan bisa menghubungi WA saya di 085 331 153 315. Biasanya untuk petani saya, untuk pemasaran itu saya bantu pemasarannya. Terus untuk harga backlog saat ini 2.100 di tempat, dan ongkirnya itu dari konsumen. Harapan saya budidaya jamur ini kedepannya lebih maju lagi, dan karena sekarang masyarakat udah mengenal jamur untuk dikonsumsi, itu saya yakin jamur ini kedepannya akan semakin gemilang. Untuk pemasaran jamur ini jangan khawatir, karena sekarang itu minat konsumen itu banyak ya, malah ini stok jamur itu kurang-kurang. Untuk jamur kuping itu bisa dijual kering ataupun bisa dijual basah. Untuk jamur tiram itu kan panennya tiap hari, tapi jangan khawatir karena permintaan jamur tiram itu stoknya kurang-kurang di Solo Raya ini.